Syukran jazilan ala ilqai sambutan dari wali santri. Untuk selanjutnya akan disampaikan sambutan dari Direktur Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah, dalam hal ini kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Nawawi Tahya. Fal yatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hadratil Karim Al-Ustadz Kiai Al-Khadj Zainal Mustafa, yang mulia pimpinan Pondok Modern Darul Ulil Albab Kiai Haji Samsul Falak SH.M.Hum, yang terhormat pengurus Yayasan Darul Ulil Albab, yang terhormat Bapak Camat beserta rombongannya Kecamatan Warurejo, para wali santri dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang harus kita syukuri. Di antaranya, alhamdulillah, anak-anakku dapat menyelesaikan dirosah pelajaran 6 tahun di Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Modern Darul Ulil Albab. Yang kedua, alhamdulillah, anak kelas 12 SMA lulus semua. Semuanya ini adalah karena berkat kerjasama antara Dewan Guru dan para wali santri. Ma'asyiral muslimin hadani Allah. Kemudian kesyukuran yang paling tinggi di antaranya pada malam hari ini adalah dapat melaksanakan yang namanya Haflatul Ikhtitam Akhirus Sana, atau pagelaran seni panggung gembira. Ini adalah memerlukan yang namanya kerjasama. Ini adalah sebuah pendidikan bukan hanya di dalam ruangan kelas, tetapi pendidikan di luar kelas, di mana sangat memerlukan kesabaran, ketekunan, sehingga terwujudlah yang namanya kegiatan malam panggung gembira. Para hadirin yang kami hormati, background yang kita lihat ini adalah semuanya adalah kreasi dari siswa dan siswi. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saya belum melihat di sekolah-sekolah negeri melaksanakan seperti ini. Bahkan di luar negeri pun belum ada. Alhamdulillah di Darul Ulil Albab bisa melaksanakan. Ini semuanya adalah karena berkat kerjasama. Anak-anakku sekalian, khususnya adalah para wisudawan dan wisudawati. Ketika anak-anak datang di Pondok Modern Darul Ulil Albab, usianya sekitar 11 tahun, ada yang 12 tahun, dan sekarang usianya sudah 17 tahun. Dulu belum banyak pengalaman, tetapi setelah di Ulil Albab banyak pengalaman.
Berat badan pun mengalami perubahan. Mungkin waktu berangkat dari rumah berat badannya hanya 20 kilo, sekarang sampai mencapai 40 kilogram. Ini berarti anak-anak sudah menikmati makanan-makanan, minuman-minuman yang ada di sekitar Pondok Pesantren Darul Ulil Albab. Maka saya ingat pesan dari Kiai Haji Ahmad Sahal Yarham. Setelah anak-anak keluar dari Pondok Darul Ulil Albab, tengoklah pondok kita, tengoklah Darul Ulil Albab. Pondok ini diharapkan supaya maju, pondok ini supaya berkembang. Kalau tidak ada perubahan, namanya pondok itu mati. Saya ingat dengan pesan Kiai Haji Imam Zarkasi, kiainya boleh mati, tetapi pondoknya jangan sampai mati. Kemudian ditambah lagi fatwa beliau diantaranya, saya tidak ingin melihat pondok mati, saya tidak ingin melihat pondok modern mati. Itulah diantaranya semangat perjuang daripada guru kita Kiai Haji Imam Zarkasi Gontor. Ma'asyiral muslimin hadani Allah, Pondok Modern Darul Ulil Albab diharapkan sebagai 3 center. Yang pertama adalah sumber ilmu pengetahuan sesuai dengan kurikulum yang disesuaikan dengan Dinas Pendidikan dan kurikulum yang disesuaikan KMI Pondok Modern Gontor. Diharapkan alumni Pondok Pesantren Darul Ulil Albab harus berbeda, tidak sama dengan keluaran alumni dari SMA atau negeri atau swasta yang lain. Ini adalah pesantren, siswanya tidak diumbar, tetapi di dalam asrama yang aktif melaksanakan beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diharapkan pondok ini adalah sebagai tempat beramal dalam arti menerima infak sedekah, terutama kepada para wali santri yang anaknya baru menyelesaikan studi di pondok ini. Kita masih punya bangunan yang belum selesai. Di antaranya adalah aula yang sebelah barat masjid. Diharapkan mudah-mudahan tahun ini bisa menyelesaikan sehingga bisa bermanfaat untuk belajar, bermanfaat untuk aktivitas kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin hadani Allah, Bapak Ibu yang kami hormati, alumni tahun 2011 ini diharapkan tidak hanya melanjutkan di STAIN, tidak hanya melanjutkan di UIN dan sebagainya di dalam negeri, tetapi alumni tahun ini kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan alumni tahun ini nanti ada yang melanjutkan di Al-Azhar University, Madinah University, dan yang lainnya, sehingga nanti Pondok Modern Darul Ulil Albab ini adalah bisa mengembangkan sayapnya bukan hanya di Indonesia tetapi di belahan dunia. Sekali lagi kami mohon doa kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan Ustadz Ustadzah, para dewan guru diberi kekuatan lahir dan batin sehingga bisa membina, mendidik, mengajar anak-anak itu dengan tulus ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aqulu syukran jazilan ala ilqa'il al-khulaimat min Bapak Dr. Ansus Nawi Tahiyat. Acara selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama mau'idhah hasanah yang akan disampaikan di Zainal Mustafa. Sekali lagi kepada akhinal kiram Bapak Kiai Haji Zainal Mustafa dari Pemalang dimohonkan untuk memberikan tausiah.
فليتفضل مشكورا. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi salaka ahbabahu nahjatas siratil mustaqim wahtassa bil inayati man atababahu biqalbin salim. Amatallahu quluban bil ma'asi wa ahya quluban bit ta'ah. Fa subhana man yuhyil idama wa hiya ramim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man bihi yatawallahu wa fihi yahim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul habibul karim sallallahu alaihi wa ala alihi matara ta'irun wa haba nasimun amin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh ingkang tansah kawula muliaken. Wabil khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulil Albab, panjenenganipun Al Mukarram Bapak Ki Haji Dr. Andes Samsul Falah SH.M. Hum yang senantiasa saya muliakan. Juga kepada panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Amsori Abidin yang senantiasa saya muliakan. Boten ketinggalan juga kepada pengasuh Pondok Pesantren Modern Darul Ulil Albab panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Soekarno Nur, dan para kiai, para asatid, asatidah yang senantiasa saya muliakan. Tidak ketinggalan juga kepada Bapak Bupati Tegal walau kana ghaiban yang senantiasa saya muliakan. Bapak Camat Warureja atau yang mewakilinya yang senantiasa saya muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang pada hari ini, pada malam hari ini bisa hadir yang senantiasa saya muliakan. Dan para anak-anakku sekalian, para santriwan, santriwati Pondok Pesantren Modern Darul Ulil Albab beserta para alumnus yang senantiasa saya muliakan. Alhamdulillah kanthi maunah inayah saking ngarsanipun Allah enten dalem menika Pondok Pesantren Modern Darul Ulil Albab saged ngawontenaken kegiatan haflah akhir sanah. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Modern iki diparingi dening Allah Ta'ala dados pesantren ingkang barokah. Amin Allahumma ya Rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya Nabi yang kita semuanya besok di hari kiamat akan mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita besok di hari kiamat akan bisa berjumpa dengan beliau,
akan diakui sebagai umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, nyuwun sewu, kula dong pengawasan senenge miki tak pegang Pak Bu. Yen ora dicekeli kaya ngangel men godho mawon nggih. Ngampun nyuwun sewu niki tukang sound system niki tak copot mawon. Pondok pesantren niki kula kemutan datang ngendikanipun Al Habib Lutfi bin Yahya saking Pekalongan. Ketika tahun 92 kula sowan kalian Al Mukarram Al Makfurlah Bapak Ki Haji Husnaini Yasin, pengasuh pondok pesantren Darul Ma'arif Banyu Putih Batang. Sawise sowan wonten ngajengipun Doro Habib, beliau ngendika bahwa satu-satunya pendidikan yang arahnya sangat jelas adalah pondok-pondok pesantren. Dan nyata Pak Bu, insya Allah anak-anak yang dipesantrenkan bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu, juga akan mendapatkan akhlakul karimah. Allahumma. Kenapa? Sebab di pesantren ini bukan hanya diajarkan masalah ilmu. Di samping diajarkan masalah ilmu, para kiai, para asatidz juga mengajarkan akhlak. Bahkan dulu pada waktu saya di pesantren, santri ini tidak berani meletakkan pen, meletakkan apapun di atas kitab. Santri mboten wantun, ndokon duit di atas kitab mboten wantun. Kenapa? Jare kiai ini nanti akan mengurangi kemanfaatan ilmu. Bahkan dulu para santri-santri salaf, apabila dengan kiai, dengan putranya kiai, jangankan dengan kiainya, jangankan dengan putranya kiainya, dengan ayame kiai ini bewedi nemen Pak. Dulu saya nyantri di sana, diparakan kalian Kiai Raden Muhaiminan, pengasuh pondok Bambu Runcing. Ini udah masak, sabise masak, nasinya ditaruh, tinggal ngaji. Pulang ngaji, nasinya dimakan ayamnya Kiai ini. Tapi bombong, alhamdulillah, muga-muga barokah, muga-muga santri biyen. Ya santri sekarang mudah-mudahan tidak jauh bisa kados niku. Allahumma. Tapi kalau saya melihat perkembangan madrasah, perkembangan TPQ yang di kampung, ini beda Pak. Beda bagaimana? Anak-anaknya nyuwun sewu, dulu, anak zaman dulu, murid madrasah, kalau tidak berangkat ke madrasah, ketemu dengan ustadznya, ketemu dengan kiainya, ya takut, ya malu. Sekarang anak madrasah tidak masuk madrasah, mainnya di madrasah Pak. Dolane nang madrasah, ditakoni Kosim bisa ora mangkat, sungkan dot. Bahkan Pak, tahun 93 saya sudah nyuwun sewu, 93 saya sudah ikut mengajar di pondok pesantren Salafiyah, pondok pesantren Salaf Darul Ma'arif Banyu Putih. Kelasnya hanya 4. SP1, SP sekolah persiapan, Sanawiyah 1, Sanawiyah 2, Sanawiyah 3. Kelasnya hanya 4. Kadang-kadang 4 kelas ustadznya nggak ada yang berangkat. Kenapa? Hujan, kebetulan ustadznya ustadz kampung. Hujan, ustadznya nggak ada yang berangkat. Saya sendirian bisa mengajar 4 kelas, tapi santri dulu. Caranya gimana? Sanawiyah 3 saya tanya, pelajarannya apa ya Mas? Alfiyah Pak Ustadz, sampai bab mana? Isi malam. Saya tinggal macana dome, ismun yu ayanun musama mutlako alamuhu kaja farin wa khirniko wa koronin wa adamin wa lahiki. Bun dibacakan, maju diterangkan. Ya, sorban saya letakkan di atas meja, bocah anteng aja omong-omongan anak sorbane ustadz. Anak dulu. Sanawiyah 2 pelajarannya apa Mas? Fathul Qorib Pak Ustadz. Sampai bab mana? Bab sholat tak waca as-sholatu utawi sholat
lughatan ing dalam munggu makna bahasa iku addu'u iku maknane doa. Maju diterangkan. Maju peci saya lepas taruh di atas meja bocah anteng aja omong-omongan ana pecine Ustadz. Sanawiyah kelas 1 pelajaran apa Mas? Nado maksud Pak Ustadz sampai bab mana? Bab masdar. Tak wacat tok. Wa masdarun ata ala dorbaini mimi wa khairihi ala kismaini. Maju terangkan. Maju satu, mbako saya dulu saya rokoknya pakainya mbako, kasih menyan kayak mbak dukun Pak. Menyan mbako dokon meja sok korekan diletakkan di atasnya bocah anteng ngomong-ngomongan anak mbako ne Ustadz ngoyok. Anak dulu demikian, bocah saniki mboten kados niku. Tidak berangkat di madrasah, mainnya di madrasah. Besok setelah berangkat ditanya, kenapa kemarin nggak masuk? Karin jawab, memang masalah buat teluh. Astagfirullah. Ya Allah, ibune ditakoni, bu putrane jenengan domongi wani. Ibune ngaku, nggih Pak Ustadz pancen anak saya suka berani. Wong tak embu anaknya siapa sih? Anaknya Rika, anaknya siapa? Wong tak ngomong aku bewani Pak Ustadz. Ibu sih ngomong apa? Aku ngomong onong Jo, namanya Warjo. Warjo kan sudah kelas 6. Nggih Bu, wis gede. Nggih, wis gede kan turunnya kamar wetan tak kosong. Wis gede turunnya karo ibu ora isin. Ya jawab Bu, saya dengan bapak gede ndi Bu? Bapak sing wis gede turunnya karo ibu kaya. Angel pancen. Oleh sebab itu kepada anak-anakku sekalian, monggo mumpung masih di pesantren, belajar yang tekun. Kalau malam bangun Mas, santri ini kalau malam harus bangun. Memang dulu zaman saya di sana itu kalau malam itu nggak ada anak yang nggak bangun. Mulai jam 2 sih malam anak-anak sudah bangun. Anak sing abda'u bismillahi warahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Ana sing ngapalaken tajwid ahkamu tanwinin wa nulitas kuno indal hijati khamsatun tubayanu. Sing sangunen tek nangis dulu Pak. Lah perbedaan anak-anak pesantren dengan anak-anak yang di sekolahan umum ini ada perbedaan Pak. Apa sih? Anak pesantren ketika diwisuda, ketika lulus ujian, dia akan syukur kepada Allah. Ya bisa melaksanakan sujud syukur. Tapi anak-anak yang sekolah tidak pernah belajar agama, Masya Allah. Kemarin anak-anak SMA ketika mendapatkan surat kelulusan, begitu dibuka lulus, rambut langsung disemprot, ces. Wis rambutnya abang, dipilok abang, ya kayak lenggarangan kena udan. Ya Allah, Mas, kupingnya tinggoni anting-anting, ya yen Mas kawate ceting, cangkol-cangkol akam. Dodone be ana tatone, ari ngain tato nerawasi capek tabung gas. Awake ana tatone kenang udan masuk angin mutah. Ya yen mutahe sate kangkung ya Allah Gusti. Tapi anak-anak pondok Masya Allah, para alumnus setelah pulang di kampung malam Jumat pada marhabanan, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqdatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rikabil qudusiyah wa urija bihi ila samawati fara'a adama fil ula wa qad jalalahul waqaru ala. Bu jenengan gada putra sing kados niku seneng apa seneng? Bangga. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, kalau panjenengan ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, ingin diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecerdasan, sholat malam. Santri itu jangan meninggalkan sholat malam, walau kana rakaatain, meskipun 2 rakaat.
Yang kedua, santri itu jangan coba-coba tidur setelah subuh. Nah, ini diusahakan. Jangan tidur setelah subuh. Walau karena iman, walaupun nanti bulan puasa. Diusahakan sehabis subuh santri itu ada aktivitas, apa itu membaca Quran, apa itu menghafalkan pelajaran apa. Jangan tidur ba'da subuh. Itu harus diusahakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, wal muslimat rahimakumullah. Kedudukan pesantren ini, Pak, ini sangat penting, Pak. Mula bapak-bapak, ibu-ibu, monggo nggih, jenengan sing mantep putrane dibekali ilmu sing mapan. Orang nggih, masa depannya apabila nggih mempunyai ilmu yang mapan, insya Allah, Pak. Insya Allah. Dulu ada santri yang baru pulang dari pondok. Santri ini yakinnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah luar biasa. Ibadahnya istiqomah. Setelah dia pulang dari pesantren, balik tekan rumah. Sebab nyuwun sewu, Pak, wong tiang kampung niki kadang-kadang enten sing salah paham. Salah paham pimen. Dianggapnya santri balik tekan rumah kue mampu bisa menguasai berbagai macam fan ilmu. Padahal santri juga menguasai ilmu hanya terbatas, tidak semua fan ilmu itu bisa dikuasai. Wah, setelah dia pulang dari pesantren, kebetulan punya tetangga yang kaya. Setelah tetangganya tahu bahwa santri ini dianggapnya mampu menguasai dari berbagai macam disiplin ilmu, tanggane pada teka apa? Jaluk tulung kalian santri wau. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pun nggih, terus ya Bu nggih. Bu, Pak, Bu, terusaken nggih. Kinten-kinten takjak ngaji nganti subuh siap napa mboten, Bu? Siap napa mboten? Ah, mboten. Kula ya mboten siap. Memang wong saiki dijak ngaji sungkan, Pak, Bu. Kula sing gaweane mubang-mubang, mayang-mayang, ngisi pengajian rutin saniki pun mboten payu. Wong dijak ngaji kula waune bakda isa ngisi pengajian niku sing ngaji kathah. Barang mulai tahun 2003 enten sinetron tukang bubur naik haji. Kue diisi pengajian rutin sing ngaji isine kaji-kaji tok si pimen sesaka siji. Kalau ngaji ngantuk tok untune moni kiut Pak. Wonge senenge nonton TV tok. Kaji Muhyiddin ditonton sejak dulu sampai sekarang gak berhenti bersambung terus. Awit Kaji Muhyiddin bojone Haja Maimunah sing lambene dobleh ditonton. Haja Maimunah mati, Kaji Muhyiddin dadi duda ditonton. Kaji Muhyiddin diangkat dadi ketua RW ditonton. Kaji Muhyiddin bojo maning karo janda muda Mbak Rumi ditonton. Kaji Muhyiddin dipecat ketua RW ditonton. Mahmud adine Kaji Muhyiddin diangkat dadi ketua RW ditonton ora wis-wis. Nyong ora tau nonton, Bu, temen. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Ya Allah, Pak, jenengan bismillah putra putrinya dibekali ilmu sing mapan, ilmu sing bisa memberikan manfaat, ya manfaat pada dirinya sendiri, ya manfaat bagi keluarga, ya manfaat bagi lingkungan. Kayo ngapa senenge wong tua niki nggadahi putra putri sing saged maca Quran, bisa bahasa Arab fasih, saged maca kitab kuning. Kelemahan kami para santri-santri salafiyah,
Mungkin yen maca kitab saged, tapi gon ngomong nganggo bahasa Arab kula mboten saged, Pak. Yen gon maca kitab, gon ngebeti mungkin saged. Alhamdu utawi sekabehane puji niki saged diurut. Alhamdu hamida yahmadu hamdan. Men mubtada syaratnya isi makrifat. Lah di antarane perabot makrifat adalah al harfu ta'rifin awilami faqat fanamatun arab takul fihi namat mubtadaun zaitun wa adirun khobar. Alhamdu utawi sakabehane puji lillahi iku tetep wal khobaru jusmun mutimul faidah. Kapan anak mubtada kudu anak khobar. Khobar yang berupa huruf jar atau dorob maka harus mengandung makna istaqara atau kainun. Wa akhbaru bidorfin au biharfi jar nawina makna kainin awistaqor. Mungkin santri salaf bisa, tapi santri salaf yang gon ngomong nganggo bahasa Arab mboten saged. Kelebihane pondok-pondok modern. Bahasa Arabnya paseh, alhamdulillah. Bahasa Inggrisnya paseh. Yang orang ngerti bahasa Arab bahaya, Pak. Tahun 2009 saya menjadi TPHD, tim pemandu haji jamaah haji Pemalang tahun 2009. Kebetulan jamaah saya ingin, Pak Ustadz, saya diantar ke Tanim. Bedanya apa sih? Pan umrah sunah. Mangken jing, mangken dalu mawon. Mboten saniki mawon, awan-awan. Nggih, ya wis juk tak jak teng Tanim. Pancen dasar wong kampung. Warang teng Tanim niki wonten kenet bis sama kenet bertengkar pakai bahasa Arab, Pak. Jamaah saya tidak tahu ngertine wong donga diamini. Amin. 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 Sampai ngamini apa? Lagi donga goblok, lagi tukaran donga. Bahasa Arab ngertine donga, Pak. Para sederek kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu monggo Pak Bu, nggih dibekali ilmu. Wong sing duwe ilmu Pak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengangkat derajat seseorang, pertama orang yang beriman dan orang yang punya pengetahuan, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Di sana kata-kata derajat ini adalah jamak muannas salim. Wa mabita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri fi nasbi ma'a. Artinya bahwa orang yang iman kepada Allah Ta'ala, orang yang punya ilmu akan dikasih beberapa derajat yang tinggi. Oleh sebab itu mudah-mudahan putra putri panjenengan sing pada nyantri teng mriki oleh Allah Ta'ala dikasih derajat yang tinggi, masa depan yang cerah. Allahumma ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang punya ilmu Pak niki uripe tenang, uripe ayem. Tiang sing gak ada ilmu sepindah malih uripe tenang, boten kerusak-kerusuk. Sementara tiang sing boten gada ilmu uripe kayang dihantui dengan kecemasan dan kepanikan. Apa maning ibu-ibu pan salat lagi goreng iwak durung mateng. Ditinggal jamaah bae. Barang tekan masjid kebetulan sing menjadi imam anak muda, pakainya kaos, pundaknya anak gambarnya das kucing cangkeme mangapa mbonemen. Sembayang kemutane iwak dipangan kucing. Allahu Akbar. Allah iwak entek pangan kucing kita ya. Saya punya teman mau sholat maghrib kebingungan. Anaknya yang tamat SMP minta dibelikan HP. Yang tamat SMA ingin minta dibelikan motor. Yang bontot, yang paling kecil ingin dihitan, bingung. Diajak lagi bingung-bingung. Sholat maghrib tekane ngitungi dina usolli fardhu maghribi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Para sedherek kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiang-tiang sing gadai ilmu Pak, uripe ayem, uripe tenang. Malah saya punya cerita Pak, punya cerita. Saya ini punya teman lugu, ibadah istiqomah, tapi dia tidak bisa nulis Latin, pinter kan nulis Arab Pak.
Karena dulu nggak sekolah SD. Mboten saged murid nggih mboten saged maca tulisan Latin, sagede maca tulisan Arab. Apa itu Arab gundul, apa Arab pegon, Latin mboten saged. Suatu saat sakit. Kemarin pada waktu akan ada final antara Barcelona dengan Juventus, dia masih sakit. Sakit kenang penyakit rematik. Dia nggak bisa apa-apa. Setelah jam 12:30, dia itu tangannya pegang-pegang menemukan obat, nemu pil, diombe, tidak dibaca karena nggak bisa baca. Pil diombe, 10 menit kemudian dia sembuh, bisa bangun, bisa duduk. Istrinya bingung, Mas, kok jenengan sehat? Alhamdulillah dek, barokah ngombe obat teng pundi ngisore selimut, Mas, kayak pil kabene aku, Mas. Pil kabeh diombe rematik mantun, Pak. Kenapa? Hati-hatinya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki Pak, Bu, gawe ben wong yakin kepada Allah niku angel, Pak. Dange punya ilmu belum mesti wong gue yakin. Buktine sampean wis ngerti yen kowe tinggi, nyatane metes tinggi bedambung, Pak. Wis ngerti naik sepeda banyak jeblok, tahu kalau ban jeblok itu kempes, tapi belum yakin mudun dipejetan apa. Niki damel wong men yakin datang Allah Ta'ala niki memerlukan istiqomah. Dan santri ini Pak, para santri ini dilatih semenjak di pondok, dilatih, digodok oleh para pengasuh, digodok oleh para asatid. Nih, tujuannya apa? Supaya dia itu hidupnya bisa disiplin. Saya dulu Pak ketika di pondok, kiai saya, ustadz saya menyuruh saya untuk menghafalkan nadom Jurmiyah, nadom Amriti, ya nadom Alfiyah, nadom Jawahir Maknun, Ukudul Juman. Untuk apa ya ini? Ternyata setelah di rumah manfaatnya, barokahnya luar biasa. Maka para santri insya Allah walaupun di pondok belum nampak, nanti di rumah akan kena barokahnya pesantren, kena barokahnya kiai. Ana wong mati sing kanggo santri, ana wong tahlilan sing kanggo santri. Kenapa? Sebab sudah dilatih hidup disiplin pada waktu di pesantren. Karena itu jabatan ustadz kiai itu memang latihannya di pesantren, nggak bisa dadak. Ada suatu saat pada waktu bulan puasa, sholat taraweh sing imami kiai ini sepuh. Biasanya kapan sholat taraweh sing imami kiai sepuh, ibu-ibu muncis-muncis. Alah, darsono imam kayak temen. Disepatani muga-muga kiai ini mencret ya kena. Tembe saminggu mencret temenan. Warang pun saminggu sholat isya selesai, pan sholat taraweh imamnya mboten pangkat lagi mencret. Pengurusnya tidak mau ambil pusing, langsung pengumuman, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan sangat terpaksa malam hari ini tarawih diistirahatkan. Bisa nih istirahat, kiai ini lagi mencret. Anak muda, saya tak ngimami, bisa Mas, enteng ngimami tarawih. Ya wis maju ngimami, maca Fatihah. Wah, Jakarta Surabaya mung 9 jam, patas. Bismillahirrahmanirrahim, walampurin, amin. Rakaat pertama, kedua, benar. Setelah salam, mau rakaat ketiga, mau salam kedua, maca watini, tekane wal asri. Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wal asri tekane watini. Anak-anak kampung yang hafal itu geger Pak Ustadz, wal asri tekane watini. Is apa ya? Iya. Ganti dari wal asri gantine kuliah. Kuliah mandi ngangel bat-but ora wis-wis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'bud wala ana a'bud wala antum a'bud bat in kuntum shadiqin. Ana sing protes, masa kuliah nang kuntum sodikine ganti maning tabat apa enak. Tapi wong mental wis kadung jatuh maca tabat ubang-ubang tok. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tabat yada abi lahabi wa tabat yada.
Tabat yada abi lahabi wa tabat yada abi lahabi wa tabat yada jare biwasti mandek kanti inaktoena tak cendak tapi wong mentale wis jatuh maca inaktoena ubang-ubang maning. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar jamae ngayangen fasholli lirabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bubar sembayang apa kowe? Sekarang nggih, untuk melestarikan, mengabadikan pesantren, ini pesantren membutuhkan dana, Pak, Bu. Maka tadi Bapak pemimpin pondok ngendikan ini lagi bangun aula dereng dados, monggo dibantu. Allahumma. Dadi wong Islam aja medhit, wong Islam sing senengan sedekah. Bisane wong Islam dong sugih medhit kodong kenang penyakit mlebu rumah sakit suwe nemen. Kula yen ningali wong sugih medhit uripe tersiksa. Wong penturu gorengan bakwan siji sebaskom dikose-kose kabeh bakwan ora kasih ngatos ya. Bakule ngayangan sing ngatos ya watu. Mulane kapan ana wong sugih medhit kodong mlebu rumah sakit suwe nemen. Ora suwe pimen awak siji penyakitnya akeh nemen, mene darah tinggi, mene darah rendah, ususe pedot sing obatane pimen. Nek rumah sakit suwe. Ya Allah, sing paling merasakan kapan ana wong sugih medhit mati. Payah, mati jam 1 bengi nganti jam 1 awan sing raya durung pada teka. Nganti lebene sing payah undang-undang Pak pada rakyat wong sing sugih wis kae medhit, sing sugih medhit wis mati. Tanggane ngomong, "Men Bek, mati ya wong medhit, is aja kaya kowe medhita wong mati. Men wis Bek, mati ya wong medhit, batange men pangan kucing, Mbak is aja kaya kowe." Moyong-moyong madosi tiyang gondudu kuburan ora kasih gelem. Akhirnya bocah no, "Mas, tolong Mas, kae wong sing medhit mati kuburane duduk. Dupai ya upah iya keh 1.000 duitnya tampani ngomong tapi tolong ya Be cetekan bae ya cetekannya kena wis kowe wong medhit kaya kowe Pak. Oleh sebab itu monggo pondok membutuhkan dana, membutuhkan nggih uluran tangan panjenengan sedaya. Insya Allah yen para wali santri tiang-tiang sing sugih kaum agnia nggih gelem mampu kompak menginfakkan sebagian kekayaan, insya Allah mudah-mudahan pondok pesantren modern Darul Albab mudah-mudahan akan mengalami perkembangan sing pesat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Mekatan bapak-bapak ibu-ibu ingkang saged kula aturaken muga-muga wonten manfaatipun, kirang langkungipun nyuwun ngapun sing kathah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala mau'idah al-hasanah min al-mukarram Bapak Kiai Haji Zainal Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, wabil khusus Bapak Kiai Haji Zainal Ma'ruf Zainal Mustafa. Maaf, afwan, Zainal Mustafa. Zainal Mustafa. Juga terima kasih dan juga yang kami hormati Bapak Camat Warurejo, Bapak Dr. Haji Domiri, kemudian juga yang kami hormati Pak Dan Ramil yang asli orang Warurejo.
segenap pengurus yayasan maupun pimpinan pondok, para santriwan santriwati dan juga orang tua ataupun wali santri. Tadi kita baru saja menyaksikan sambutan tausiah kalau kita gabung, kalau kita urutkan, kita saksikan penampilan anak-anak muda. Orang bilang anak muda itu, kita berharap subhanul yaum rijalul khat. Penampilan yang sangat mengesankan ini bukan penampilan yang sesaat, tetapi yang diharapkan oleh kita bahwa anak-anak yang sudah diwisuda, 31 anak laki dan perempuan, siswa TMI Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, yang tadi sudah disampaikan oleh direkturnya Ustadz Dr. Andes Nawawi Tahyat, bahwa anak-anak santri pondok pesantren modern ini memang tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Zainal tadi. Kalau suruh baca alfiyah mungkin kalah dengan anak-anak santri salaf gitu ya. Tapi kalau muhadasah yaumiyah, anak-anak santri salaf kalah dengan anak-anak santri modern. Saya kira sekarang ini kita melakukan perpaduan, saling mengambil manfaat antara anak-anak santri salaf dan anak-anak santri pondok modern. Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas ingin saya sampaikan, meskipun dalam jadwal 7 menit saya akan bikin sambutan. Pondok modern ini dibangun pada era reformasi tahun 1978 dengan dijiwai oleh anak-anak, oleh para kiai pendiri pondok modern Gontor Ponorogo. Oleh karena itulah maka pondok ini berdiri di atas dan untuk semua golongan. Untuk itulah saya berharap kepada anak-anak santri, pertama, jangan cukup puas dengan ilmu yang ada sekarang ini. Sekarang ini lulusan pesantren belum apa-apa, masih harus melanjutkan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi seperti yang disampaikan minat dakhili dan diharapkan minal khariji. Al-kharij adalah dari luar negeri. Ini memang akan ada kerjasama antara kita pondok dengan Darun Najah, dengan nanti Cairo University, dengan Al-Azhar University. Mudah-mudahan nanti tentunya kalau memang lulusan pondok ini berkualitas, akan kita coba rekomendasikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya pada anak-anak, kami atas nama pimpinan pondok secara keseluruhan, ini barangkali nanti kepada Bapak Bupati, hal yang menyangkut sistem pendidikan saya kira tidak kami sampaikan di sini. Tetapi yang jelas bahwa pendidikan pondok ini berhasil atas kerjasama semua pihak. Pertama, pihak pemerintah daerah saat memberikan rekomendasi berdirinya pondok ini. Kemudian kedua juga kerjasama dari Dinas Pendidikan dan juga Kementerian Agama
yang dengan bermacam-macam bentuk-bentuk sumbangan, maka berdiri bangunan-bangunan SMP maupun SMA dan juga bangunan-bangunan pondok yang ada di wilayah ini. Namun ada satu hal yang tadi sudah disinggung, kita punya aula, ini Pak Camat ya, punya aula yang dulu itu pada waktu almarhum Pak Heri kita menyampaikan, dan beliau saat itu ya coba nanti kita pikirkan. Nah kemarin kita sampaikan surat kepada Bapak Bupati, mudah-mudahan nanti Pak Camat bisa menindaklanjuti. Aula ini lebar 20 meter, panjang 30 meter, 600 meter luasnya, kemudian jumlah biaya 628 juta, sudah masuk 50%. Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, ini sudah merupakan wakaf dari para wali santri. Jadi saya kira nanti yang 50% biar Pak Bupati aja ya. Ini mau disampaikan pada Pak Bupati. Kita berharap nanti pada suatu saat Pak Bupati Rabu bisa menyampaikan 50% daripada bangunan aula ini. Saya kira setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju ya? Nah, setuju. Ini harapan Pak Camat. Karena apa? Saya bermimpi. Saya ingin pondok ini berkembang sampai Al-Jami'ah. Bukan hanya SMP, SMA, tapi kalau bisa adalah perguruan tinggi. Saya kira bukan hal yang mustahil. Seandainya kita punya niat dan tekad yang kuat. Kata Mahfuzat menyebut manjadda wajada. Sekali lagi manjadda wajada. Ini Pak Kiai, ini anak gontor begitu. Jadi yang gampang-gampang. Jadi kalau suruh alfiah mungkin mubeng-mubeng. Jadi ini saya kira yang rimah. Oleh karena itulah dengan akhiri sambutan ini saya singkat 3 hal. Pertama, saya mohon berkenan Pak Bupati menyampaikan sambutannya. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak manakala penyelenggaraan ini kurang berkenan. Namun yang paling akhir, saya mensyukuri nikmat Allah dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini yang meramikan acara ini, yang tentunya mungkin ada yang tidak mengikuti sampai selesai, tidak apa-apa karena ini memang kreasi anak-anak muda. Jadi kalau orang tua mengikuti anak muda ini nanti mungkin tidak bisa sampai jam 1 malam, ya nanti silakanlah sesuai dengan kerelaan dan juga keberkenaan masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan syukran jazilan ala Ya'ta'il Khulaimat min Mudiri Ma'hadi Darul Ulil Albab. Untuk acara selanjutnya, sambutan Bupati Tegal yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Camat Warurejo, yaitu Dr. Andes Muhammad Domiri, sekaligus membuka acara Haflatul Ikhtitam, pagelaran seni siswa akhir, santri akhir 6/2015. Pada beliau Bapak Dr. Andes Muhammad Domiri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata billah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para kiai sesepuh pinesepuh, para ustadz ustadzah, pimpinan pondok pesantren Darul Ulil Albab, Pak Direktur Pak Kiai Haji Nawawi, pimpinan pondok pesantren Kiai Haji Samsul Falah, para ustadz, pembina, pengasuh, pengajar, pimpinan pondok pesantren Darul Ulil Albab,
tak lupa rekan kami Pak Dan Ramil. Mohon maaf Pak Bu Kapolsek tidak bisa hadir karena beliau masih cuti. Dan segenap hadirin yang berbahagia, para santriwati, santriwan santriwati yang telah diwisuda. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu kurang apapun. Mudah-mudahan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam selalu menyertai kita semua. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita diakui dan tergolong sebagai umatnya. Tentunya pertama yang ingin saya sampaikan kepada segenap sivitas Pondok Pesantren Ulil Albab, permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bupati Tegal, Ibu Wakil Bupati Tegal dan segenap pimpinan daerah tidak bisa hadir di Pondok Pesantren pada kali ini. Mudah-mudahan tahun ke depan bisa hadir. Pada tahun ini tidak bisa hadir karena ada acara yang sangat penting. Pak Bupati di Slawi, kemudian Bu Wakil Bupati kebetulan di Warujo, tapi di Desa Kreman sudah ada agenda tersendiri di sana. Kemudian yang lainnya sudah sibuk semua, akhirnya diwakilkan kepada kami selaku camat di Kecamatan Warujo. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya disampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren dan hadirin semua. Beliau hanya titip salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami ingin mengucapkan selamat kepada santriwan dan santriwati yang telah diwisuda, yang telah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren ini. Dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa santriwan dan santriwati yang telah ditempa di pendidikan Pondok Pesantren ini, saya yakin mereka akan menjadi lulusan yang terbaik, lulusan yang berguna di tengah-tengah masyarakat, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Insya Allah mereka akan dapat mengamalkan ilmu-ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya diamanati oleh Pak Bupati untuk menyampaikan sambutan. Selengkapnya akan saya bacakan karena ini amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulil Albab, Muspika Kecamatan Warujo, para alim ulama, para ustadz ustadzah dan sesepuh dan Kades Kedung Kelor yang kebetulan tidak bisa hadir, Pak. Izin kepada saya. Mestinya izinnya kepada Pondok Pesantren, bukan kepada saya. Yang mengundang kan bukan saya. Izinnya ke saya. Jadi lebih takut ke saya. Takut ADD Nur Sacair kan gitu ya. Jadi mestinya Pak Kades izinnya kepada pimpinan pondok yang mengundang, bukan izin ke saya atau izin yang saya sampaikan, Pak, daripada nanti tidak disampaikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri, anak-anakku santriwan santriwati, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia, rahmat dan hidayahnya. Syukur alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi pada acara wisuda siswa akhir dan pagelaran seni Pondok Pesantren Modern Darul Ulil Albab. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya acara wisuda akhir dan pagelaran seni pada malam hari ini. Karena semangat ini seiring dengan visi Kabupaten Tegal, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius, dan sejahtera. Dengan prioritas pembangunan yang kami namakan program 4 cinta, yaitu cinta desa, cinta rakyat, cinta produk Tegal, dan cinta budaya Tegal. Pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan walaupun dasar
dari pendidikan karakter adalah di dalam keluarga. Kalau seorang anak mendapatkan pendidikan karakter yang baik dari keluarganya, anak tersebut akan berkarakter yang baik untuk masa yang akan datang. Pendidikan karakter tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Diterapkannya pendidikan, meningkatnya perilaku kenakalan remaja di kalangan pelajar siswa SD, MI, SLTP, SLTA, Madrasah Aliyah. Peningkatan mutu pendidikan dan kurikulum yang mengacu pada pendidikan yang berkarakter, berbasis evaluasi dari pesantren ini perlu sekali kita terapkan dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah agama dan sekolah negeri ataupun swasta. Pendidikan yang berkarakter itu bertujuan menjadikan generasi siswa yang unggul dan tangguh serta mempunyai daya saing dengan memberi pelatihan budi pekerti dan keagamaan yang baik kepada siswa. Oleh karena itu, pendidik harus mampu meningkatkan mutu pendidikan yang berkarakter, khususnya di Kabupaten Tegal. Bagaimana guru harus bersabar menjalankan tugas sebagai pendidik. Kegiatan semacam Akhirus Sanah merupakan sarana ikhtiar untuk menanamkan kecintaan para santri pada Al-Quran sebelum para santri keluar dari lingkungan pondok pesantren. Untuk itu kegiatan seperti ini mari kita optimalkan untuk mendorong terwujudnya santri yang islami, santri yang benar-benar bangga, cinta, hafal, memahami, dan mampu mengamalkan Al-Quran dengan baik. Hal ini akan memberi daya dukung yang besar terhadap tercapainya keberhasilan pembangunan karakter bangsa, mengingat agama adalah sokok guru bagi pembentukan akhlakul umat yang karimah. Kemampuan menghafal Al-Quran juga berdaya guna dalam ikut mencerdaskan bangsa, karena menghafal merupakan salah satu cara melatih memori akal, agar senantiasa dinamis dan kreatif dalam berpikir, termasuk kemampuannya dalam berlogika dan tajam daya analisanya. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas demikian tadi sangat diperlukan untuk menyikapi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamisnya tuntunan pembangunan di era global. Pembangunan manusia khususnya di bidang pendidikan merupakan ujung tombak terwujudnya manusia yang maju dan religius. Hal ini sejalan dengan falsafah pendidikan, yaitu long life education atau pendidikan seumur hidup. Karena itu pemerintah Kabupaten Tegal telah menempatkan program pendidikan dengan porsi yang cukup dominan dalam APBD Kabupaten Tegal. Karena kami sangat menyadari bahwa pembangunan pendidikan merupakan kebutuhan yang paling menyentuh pada kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, saya berharap agar lembaga pendidikan dan pondok pesantren ini benar-benar dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi dalam menghadapi zaman sekarang ini, sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, namun senantiasa memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, wisuda hari ini bukanlah titik akhir proses belajar mengajar, tetapi justru sebaliknya menjadi titik awal kebangkitan dalam meraih kesuksesan. Karena itu, atas nama pemerintah Kabupaten Tegal saya menyampaikan, pertama, rasa terima kasih kepada segenap guru dan orang tua siswa yang telah menjalin komunikasi dengan harmonis, sehingga persoalan yang menyangkut kebutuhan anak didik dalam proses belajar mengajar dapat ditangani dengan baik dan proporsional. 2. Pesan kepada wisudawan wisudawati untuk selalu menjaga iman kepada Allah SWT, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada sesama, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. 3. Marilah terus kita tingkatkan mutu pendidikan dan kurikulum yang mengacu pada pendidikan yang berkarakter di sekolah-sekolah dan diterapkannya di tengah keluarga dan masyarakat. 4. Kepada pimpinan pondok, guru-guru, pengurus, pengasuh pondok kami harapkan agar merumuskan pendidikan yang berkarakter untuk para santri dengan jelas, target terukur,
pelaksanaan yang terpantau aktivitasnya, dan evaluasi yang terlaksana secara berkala dan berkelanjutan sehingga menghasilkan data perkembangan siswa, perkembangan karakter siswa. B. Terus melaksanakan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan melalui pendidikan yang memadukan ilmu agama dan ilmu teknologi. Pola pendidikan ini sebagai implementasi dari pembinaan masyarakat Kabupaten Tegal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para pengurus dan pengasuh pondok pesantren, serta kepada wisudawan dan wisudawati pondok pesantren modern Darul Ulil Albab. Semoga ilmu yang didapat di pondok ini bermanfaat bagi para santri maupun para warga masyarakat nantinya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan Allah SWT dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Amin. Demikian beberapa hal dan harapan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah SWT akan memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tegal Entus Susmono. Demikian selengkapnya dapat kami sampaikan sambutan Bapak Bupati Tegal. Sekali lagi permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah ini. Insya Allah tadi apa yang disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren untuk bisa meneruskan pembangunan aula ini, amanat ini akan saya sampaikan kepada Pak Bupati. Kebetulan pada saat peletakan batu pertama saya juga mendampingi almarhum Pak Bupati Bapak Muhammad Heri Sulistiawan SHM. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.